Shalom, Ibu Bapak Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di kanal YouTube ini. Kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Inilah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara, mungkin Anda sama seperti saya, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita bahkan mungkin hanya seperti setitik debu di hamparan samudra, atau ya hanya segelintir dalam kehidupan. Tetapi kabar baiknya Ibu Bapak, jika Anda memiliki biji sesawi atau jika Anda memiliki firman Allah, maka 750 biji bisa baru menghasilkan 1 gram, atau 21.000 biji sesawi itu baru dapat kira-kira 1 ons benih yang sekecil itu. Seumpama 1 biji sesawi per 21.000 baru dapat 1 ons, jadi 1/21.000 itu pun bisa menjadi besar. Jadi kemanapun firman Tuhan ditanamkan, dalam minggu yang lalu jikalau itu jatuh di tanah yang baik, ketika itu ditanamkan di dalam hati kita yang paling baik, kemanapun biji itu datang, kemanapun benih itu datang, kemanapun firman Tuhan itu datang, dia selalu datang untuk bertumbuh, dia selalu datang untuk berkembang, dia selalu datang untuk menjadi besar. Bagaimana bisa? Maka sesekali dalam hidup ini, jangan selalu beranjak dari kebutuhan, dari hitung-hitungan, dari keinginan, tapi belajarlah berangkat dari sebuah keyakinan. 1 biji sesawi bisa menjadi 1 tanaman yang begitu besar, bahkan burung-burung bisa bersarang di dalamnya. Itu tidak bisa dihitung-hitung dengan logika. Itu bahkan tidak bisa dicerna oleh pikiran kita. Tapi ada kala dalam hidup ini kita tidak harus beranjak dan bergerak dengan logika, tapi belajar dari keyakinan kita. Maka jangan pernah berhenti menabur benih. Karena meski orang tidak percaya, meski penganiayaan terjadi di mana-mana, tapi benih itu selalu bertumbuh. Walau tidak kelihatan, tetapi benih kerajaan Allah itu selalu berkembang dan bergerak. Saya bacakan kembali ayat 32 dan 33. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Ini jangan dipahami keluar dari konteksnya. Karena orang lalu berkata, masa iya biji sesawi, biji yang paling kecil, masih banyak biji yang lebih kecil atau yang paling kecil dari biji sesawi.
Kan konteksnya ini adalah apa yang dilihat, apa yang ditemukan dari kacang-kacangan, dari segala jenis tanaman yang ada di sekitar orang-orang pada waktu itu. Jadi agak percuma juga kalau Yesus harus bicara apa yang sudah dibahas di laboratorium di ujung bumi sebelah sana, sementara pendengar tidak mengenal itu. Jadi dia membandingkan biji sesawi diperhadapkan dengan kacang-kacangan atau biji-bijian pada waktu itu, dan memang biji sesawi itulah yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di umum di sekitar mereka waktu itu. Tetapi apabila sudah tumbuh, dikatakan sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ibu Bapak Saudara, pertumbuhan itu ada di dalam kendali Allah. Maka belajarlah setia dengan hal-hal kecil. Belajarlah melihat bahwa kerajaan Allah tidak selalu dimulai dengan mujizat yang mencengangkan, sebuah kehebohan, sebuah viralitas, tapi mulai dari hal-hal kecil. Ketika Anda belajar untuk hidup dengan meneladani dan menghidupi firman Allah, dia berkembang menjadi sesuatu yang besar. Bahkan dikatakan burung-burung bersarang. Dikatakan di situ ketika benih itu diizinkan leluasa, ketika firman itu kita izinkan leluasa bekerja dalam hidup kita, burung-burung itu tidak hanya mampir, tidak hanya bertengger sebentar, tetapi diam dengan nyaman, bersarang. Di dalam firman yang maha besar itu, di dalam kerajaan Allah yang besar itu, orang berlindung dari badai. Orang beristirahat dari lelah. Itulah ajaibnya firman Allah. Itulah ajaibnya benih yang ditaburkan, yaitu firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita. Tidak hanya demikian, tapi dia juga menjadi tempat berteduh dari terik-teriknya matahari dalam kehidupan. Lalu kemudian di ayat 33, Yesus menambahkan berikutnya. Jadi kalau tadi perumpamaan tentang biji sesawi itu adalah salah satu perumpamaan pertama yang tidak diuraikan apa penjelasannya oleh Yesus, datanglah yang kedua, ini adalah setelah biji sesawi adalah ragi. Dikatakan demikian di ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka bahwa hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan. Kenapa ini dimulai dengan kata perempuan? Artinya kerajaan Allah itu tidak hanya menyentuh satu suku ras manusia, misalnya laki-laki, tetapi juga menyentuh sampai kepada ras manusia yang berikutnya, gender yang berikutnya, itu perempuan. Dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ibu Bapak Saudara, kalau tadi biji sesawi itu adalah perkembangan keluar dari satu biji yang kecil, kemudian dia menjadi lebih besar dari sayuran, yang kedua sini adalah ragi, yaitu perkembangan yang sifatnya bukan keluar tetapi ke dalam. Jadi kekristenan di dalam kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran itu adalah selalu bergerak dua arah. Satu sisi dia makin berkembang keluar, tetapi dia semakin dalam, ke dalam, makin mendalam. Pertama, kenapa disebut ragi? Karena gambaran ini yang paling memperlihatkan kerajaan Allah dalam kehidupan. Apapun yang disentuh oleh firman itu, apapun yang disentuh oleh Kristus itu berubah. Karena ragi sifatnya selalu mengubah apapun yang disentuhnya. Jadi kalau kita hari-hari ini sudah mengaku percaya puluhan tahun dengan Yesus, tapi hidup kita tidak berubah, mungkin tanahnya perlu diminta kepada Tuhan Sang Pencipta tanah kehidupan itu, supaya ditopa marohana denggan di bagasan diri kita. Dibuanglah onak-onak duri itu, supaya kemudian
kita bisa meresap kekristenan, doa-doa kita itu, iman kita itu meresap ke dalam. Dan yang kedua, ragi itu benar-benar bekerja sampai semuanya hamil. Saya tidak bisa membayangkan banyak, tapi kalau dulu di Pusubuit kami ambil ubi, lalu ibu saya memasak ubinya, lalu dimasukkan ragi ke dalam, dibungkus sekian hari, jadilah tape. Yang tadinya masih panas, yang tadinya masih merjogal, masih keras, tiba-tiba semuanya lembut. Dan tidak ada hanya bagian utara lah yang lembut, bagian selatan tidak. Hanya kelompok ini, tidak. Dia bekerja holistik. Itulah masa depan kerajaan Allah dalam hidup kita. Jangan buru-buru putus asa dalam hidup. Allah terus bekerja. Kerajaan itu senantiasa hadir. Masa depan yang gemilang tentang kerajaan Allah masih akan hadir di hadapan kita. Dan dia bekerja tidak secara masif kelihatan begitu terang-terangan, tidak. Tapi hasilnya selalu dampak, selalu berdampak, dan selalu tampak. Itulah kerajaan Allah dalam hidup. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.